Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun hipotesis panduan praktis untuk peneliti pemula. Hipotesis adalah jantung dari setiap penelitian ilmiah. Ia berfungsi sebagai dugaan cerdas yang mengarahkan seluruh proses investigasi dari pengumpulan data hingga analisis statistik. Panduan ini dirancang untuk peneliti pemula agar dapat merumuskan hipotesis yang kuat, teruji, dan relevan dengan standar akademik. Dibuat menggunakan tema ekselensi penelitian. Baiklah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada sedikit motivasi yang perlu saya sampaikan, ya. Um, Sebentar saya atur videonya dulu biar terlihat. Nah, motivasinya ini adalah maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ini dari QS An-Nahl ayat 46. Artinya apa? Maksud dari ini adalah menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah sebagai jalan menuju kebenaran. Dalam konteks penyusunan hipotesis, ayat tersebut mengajarkan bahwa dugaan atau hipotesis harus didasarkan pada pengetahuan yang sahih dan bukti ilmiah, bukan sekedar asumsi tanpa dasar. Seorang peneliti dituntut untuk berpikir kritis, mencari bukti empiris, dan selalu terbuka terhadap kebenaran melalui proses ilmiah yang objektif. Adapun tujuan instruksional umum (TIU), mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, dan peran hipotesis dalam penelitian ilmiah, serta mampu merumuskan hipotesis yang relevan, terukur, dan dapat diuji berdasarkan teori dan data empiris. Tujuan instruksional khusus atau TIK, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan peran hipotesis dalam metode penelitian. Mengidentifikasi jenis-jenis hipotesis. Ada hipotesis nol, alternatif, komparatif, deskriptif. Menjelaskan ciri-ciri hipotesis yang baik dan dapat diuji secara ilmiah. Menguraikan langkah-langkah sistematis dalam menyusun hipotesis penelitian. Selanjutnya, membedakan antara hipotesis yang berbasis teori dan yang tidak berdasar empiris. Menyusun contoh hipotesis yang tepat sesuai dengan permasalahan dan variabel penelitian. Menginternalisasi nilai keilmuan dan kejujuran akademik dalam proses perumusan hipotesis sesuai dengan etika penelitian, serta ajaran Islam. Nah, adapun goal pembelajaran. Goal pembelajaran pada kali ini yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya mampu merumuskan hipotesis, tapi apa? Tetapi juga memiliki sikap ilmiah, jujur, kritis, dan beretika. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencari kebenaran dengan dasar ilmu pengetahuan dan bukti yang sahih. Oke, selanjutnya memahami konsep dasar hipotesis. Sebentar, saya pindahkan videonya terlebih dahulu. Memahami konsep dasar hipotesis. Pertama, ada dugaan sementara. Hipotesis adalah pernyataan dugaan sementara yang mencoba menjelaskan fenomena atau hubungan yang Anda amati. Di dunia nyata ini adalah tebakan terdidik yang perlu diverifikasi.
korelasi. Nah, kemudian hubungan antar variabel. Inti dari hipotesis yang baik adalah penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Misalnya variabel independen dan dependen. Ia menyatakan bagaimana perubahan pada satu variabel mempengaruhi variabel lain. Oke, selanjutnya panduan penelitian. Fungsi utamanya adalah sebagai panduan dan fokus dalam pengumpulan data dan analisis statistik. Tanpa hipotesis yang jelas, penelitian cenderung menjadi tidak terarah. Nah, setiap kampus pasti memiliki buku panduan atau gaya selingkuhnya masing-masing. Nah, bagi mahasiswa nanti di semester akhir dalam menyusun skripsi itu perlu sekali memahami buku panduan. Wajib dibaca buku panduannya dari awal sampai dengan akhir. Minimal dibaca, tapi secara keseluruhan. Karena panduan penelitian ini menjadi penting, sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penelitian, terutama ketika kalian menyusun sebuah laporan baik kegiatan lapangan ataupun skripsi. Buku panduan itu wajib dipegang, wajib dibaca, dan diikuti. Nah, contoh sederhana, ada hubungan positif antara jam tidur dan prestasi akademik siswa. Ini menduga bahwa semakin banyak jam tidur, semakin tinggi prestasi akademiknya. Baik, kategori utama jenis jenis hipotesis. Mengenal jenis hipotesis akan membantu Anda merumuskan sesuai dengan tujuan spesifik penelitian Anda, baik itu perbandingan, ya, deskripsi, atau pengujian hubungan sebab akibat. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan, pengaruh atau perbedaan yang signifikan antar variabel atau kelompok. Ini adalah hipotesis yang diuji dan diupayakan untuk ditolak oleh peneliti. Nah, kemudian ada hipotesis alternatif H1, menyatakan ada hubungan, pengaruh atau perbedaan yang signifikan antar variabel atau kelompok, ya. H1 adalah pernyataan yang diterima jika H0 berhasil ditolak berdasarkan bukti statistik. Nah, kemudian ada hipotesis komparatif, bertujuan untuk membandingkan perbedaan atau kesamaan antara dua kelompok atau lebih, misalnya membandingkan efektivitas dua metode pengajaran berbeda. Kemudian ada hipotesis deskriptif, berupa prediksi atau dugaan mengenai nilai atau karakteristik variabel tunggal. Misalnya 70% pelanggan merasa puas dengan layanan kami. Jarang digunakan dalam penelitian inferensial. Biasanya kalian nih kalau mahasiswa akuntansi itu menggunakan H0 dan H1 dan seterusnya. Jadi artinya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang biasa digunakan. Contohnya misal H0-nya tidak ada pengaruh laba bersih terhadap harga saham. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh laba bersih terhadap harga saham. Kemudian H0 selanjutnya ada pengaruh nilai perusahaan terhadap CSR. Nah, H2 menyatakan ada pengaruh dari nilai perusahaan terhadap CSR. Itu contohnya ya. Jadi biasanya untuk penelitian akuntansi biasa menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke, selanjutnya kualitas ciri hipotesis yang efektif dan kuat. Oke, sebentar, saya pindahkan foto saya sebentar. Nah, kualitas ciri hipotesis yang efektif dan kuat, sebuah hipotesis yang baik harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat mengarahkan penelitian secara valid dan struktur. Ini adalah tolok ukur profesionalisme dalam metodologi penelitian.
Kalimat pernyataan harus selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, declarative statement, yang bisa dibuktikan benar atau salah, bukan dalam bentuk pertanyaan. Konsisten. Hipotesis harus tetap konsisten dari awal dengan akhir penelitian. Perubahan hipotesis di tengah jalan menunjukkan kerangka teoritis yang lemah, jelas dan spesifik. Hindari kata-kata yang ambigu. Semua variabel dan hubungan harus didefinisikan dengan operasional yang jelas. Dapat diuji, testable. Ini adalah ciri yang paling krusial. Hipotesis harus memungkinkan untuk diuji menggunakan metode ilmiah dan statistik, dan harus dapat dibuktikan salah, falsifiability. Berbasis teori, hipotesis harus diturunkan dari kerangka teori yang sudah ada atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, studi pendahuluan, bukan sekedar intuisi semata. Oke. Nah, ini 5 langkah. 5 langkah kritis dalam proses penyusunan hipotesis. Ada apa aja? Mengikuti langkah-langkah sistematis ini memastikan bahwa hipotesis Anda terstruktur dengan baik dan memiliki dasar teoritis yang kuat. Pertama itu identifikasi masalah penelitian. Tentukan kesenjangan pengetahuan atau masalah spesifik yang ingin Anda jawab. Masalah harus fokus, jelas, dan memiliki dampak penelitian yang signifikan. Tentukan variabel utama. Pisahkan antara variabel independen, penyebab, dan dependen, akibat. Definisikan variabel-variabel ini secara operasional, sebagaimana Anda akan mengukur keduanya. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan teori dan data awal. Lakukan tinjauan literatur review yang ekstensif. Gunakan temuan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar logis untuk dugaan Anda. Rumuskan hipotesis spesifik. Tuliskan hipotesis dalam kalimat pernyataan yang singkat, tugas, dan eksplisit. Hindari jargon yang tidak perlu dan pastikan semua elemen hubungan telah disebutkan. Lalu, sesuaikan dengan desain penelitian. Pastikan formulasi hipotesis, nol, alternatif, komparatif, sesuai dengan desain penelitian yang Anda pilih, kuantitatifkah, eksperimental, korelasi, dan lain-lain. Oke, kontras antara hipotesis nol dan alternatif H1. Dalam penelitian kuantitatif, kedua hipotesis ini selalu disajikan berpasangan, di mana pengujian statistik dilakukan terhadap H0, menolak H0 berarti mendukung H1. Oke, di sini contohnya studi kasus jam tidur versus prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara kualitas dan kuantitas tidur siswa SMA yang dengan rata-rata nilai akademik GPA mereka. H0, hipotesis nolnya. Tidak ada hubungan antara rata-rata jam tidur malam, variabel independen, dan rata-rata prestasi akademik siswa, variabel dependen. H1-nya, hipotesis alternatif, ada hubungan positif yang signifikan antara rata-rata jam tidur malam dan rata-rata prestasi akademik siswa. Ya. Jadi kalau H0 itu intinya tidak ada. Kalau H1 bahasanya tinggal diganti menjadi ada. Ini satu kesatuan, ya. Dan disesuaikan dengan judul penelitian yang dilakukan. Judul penelitiannya apa ya sesuaikan. Oke, kemudian aplikasi hipotesis komparatif dan arahnya. Hipotesis komparatif fokus pada membandingkan karakteristik rata-rata atau kinerja antara dua atau lebih kelompok. Hipotesis ini bisa bersifat terarah satu sisi atau tidak terarah dua sisi, ya. Komparatif terarah one tile. Siswa yang belajar menggunakan metode daring memiliki hasil ujian lebih baik dibandingkan siswa metode tatap muka. Hipotesis ini secara eksplisit memprediksi arah perbedaan daring lebih
besar daripada tatap muka. Adapun komparatif tidak terarah (two-tail), terdapat perbedaan signifikan antara kepuasan pelanggan pria dan wanita terhadap layanan. Hipotesis ini hanya memprediksi adanya perbedaan tanpa menentukan apakah pria lebih puas atau sebaliknya. Kemudian menghindari jebakan kesalahan umum dalam perumusan hipotesis. Peneliti pemula sering melakukan beberapa kesalahan mendasar yang dapat melemahkan validitas seluruh studi. Mengidentifikasi dan menghindari kesalahan ini sangat penting untuk penelitian yang kredibel. Oke, sebentar. Bukan pernyataan, melainkan pertanyaan. Kesalahan fatal adalah merumuskan hipotesis sebagai kalimat tanya. Misalkan, apakah ada pengaruh? Hipotesis harus berupa pernyataan, dugaan yang akan diuji kebenaran. Jadi nggak boleh pertanyaan ya. Kalau hipotesis itu pernyataan, ada apa tidak? Gitu. Terlalu umum dan ambiguitas, hipotesis yang terlalu luas, misalnya ekonomi sedang membaik, tidak dapat diukur. Variabel harus spesifik, misal peningkatan PDB sebesar X% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar Y%. Tidak berbasis teori atau dukungan empiris. Hipotesis yang muncul tanpa landasan teori atau hasil observasi awal disebut dugaan liar. Dasar teoritis adalah yang membedakan hipotesis ilmiah dari opini pribadi. Tidak dapat diuji empiris, menggunakan variabel abstrak atau moral, misalnya kebaikan manusia mempengaruhi iklim, yang tidak dapat diukur dengan instrumen ilmiah akan membuat hipotesis tidak valid dalam penelitian kuantitatif. Ya, kalau kebaikan apa yang harus diuji ya? Jadi harus terukur dengan jelas. Kemudian visualisasi proses hipotesis sebagai peta jalan penelitian. Hipotesis bukan sekedar satu baris teks, melainkan elemen kunci dalam siklus metodologi ilmiah. Prosesnya mengalir secara logis dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Pertama, research problem dulu, ya. Permasalahan penelitiannya apa? Kemudian formulate hipotesis. Hipotesis yang ditentukan apa? Formulasinya seperti apa? Data collection, ya. Setelah ada hipotesis, maka datanya dikumpulkan. Kemudian tes hipotesis. Baru diuji datanya, dites hipotesisnya seperti apa. Sehingga akhirnya ada conclusion atau kesimpulan. Hipotesis sebagai peta jalan penelitian. Hipotesis mengarahkan peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat, menentukan uji statistik yang relevan, dan akhirnya memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik secara langsung menjawab pertanyaan penelitian awal. Ini adalah siklus berkelanjutan untuk membangun pengetahuan. Oke. Kesimpulan dan langkah aksi selanjutnya. Perumusan hipotesis yang cermat adalah fondasi penting yang menentukan keberhasilan dan kredibilitas penelitian ilmiah Anda. Pertama, hipotesis adalah fondasi. Anggap hipotesis sebagai fondasi studi Anda. Fondasi yang lemah akan membuat bangunan penelitian Anda rapuh. Selalu pastikan rumusan Anda jelas dan didukung literatur. Fokus pada kekuatan bukti. Tujuan penelitian bukanlah membuktikan hipotesis benar, melainkan menguji keabsahan hipotesis secara objektif menggunakan bukti empiris dan statistik. Ini adalah inti dari sikap ilmiah. Aksinya mulai, praktikkan sekarang. Ambil topik penelitian Anda saat ini, identifikasi variabel X dan Y, tinjau teori pendukungnya, dan rumuskan H0 dan H1 yang spesifik. Latihan adalah kunci penguasaan metodologi ini. Tinjau literatur and definisi operasional variabel. Oke, kemudian terakhir di sini saya mau menyampaikan sebelum kita tutup tugas pertemuan ke-6 ini
Anda silakan download skripsi full di Google ya. Ketikkan di Google pencariannya, misalkan skripsi full akuntansi. Pilih salah satu skripsi fullnya itu, di-download ya, artinya full itu skripsi yang penuh dari cover sampai lampiran. Tapi yang berhubungan dengan akuntansi ya judulnya. Dan pilih skripsi yang terbaru. Misalkan 2024, 25, 23 boleh. Jadi 3 tahun terakhir lah ya. Cari skripsi orang lain di Google, download, kemudian kalian baca judulnya apa, hipotesisnya apa. Ya. Buat video in frame seperti biasa, seperti tugas-tugas lalu ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan, kirim ke LinkedIn itu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.